kunci sukses itu gini ya, kita itu dibilang sukses saat kita bisa mensukseskan orang lain. Jadi sukses itu bukan karena kita punya ini. Tapi sejatinya orang sukses itu adalah ketika kita bisa mensukseskan orang lain. Dan ketika apa yang kita lakukan bisa memberikan dampak manfaat bagi orang lain. Suatu saat saya punya sebuah kejadian yang luar biasa. Itu sempat saya down dan tidak ingin lagi berjualan cireng. Jadi saat itu saya bawa cireng, itu 30 bungkus waktu itu. Saya bangun pagi jam 3 dan langsung membuat cireng dengan adik-adik saya gitu. Kakak saya juga dibantu kakak saya, suami saya. Dan saya bawa sendiri 30 bungkus cireng itu di motor, itu setelah lepas subuh dan ternyata hujan deras. Akhirnya tuh saya jatuh di pom bensin, saat itu saya ingat betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam silaturahmi. Saya Ibu Erni Rahman, adalah owner dari Cireng Crispy Saja. Saat ini kami produksi di 2 tempat, yaitu yang pertama adalah di Jalan Haji Nadin, RT 6, RW 6, Serua, Bojongsari, Depok. Dan satu lagi tempat produksi kami di daerah Pondok Petir. Nah, jadi sampai saat ini alhamdulillah sudah ada sekitar 140 karyawan yang kami berdayakan atas usaha ini. Saya lahir dari keluarga yang ayah dan ibu saya adalah seorang guru. Jadi memang cita-cita awal saya itu adalah memang figur ibu dan bapak melekat di hati saya, adalah seorang guru. Dan alhamdulillah selain saya adalah owner saja, saya sampai sekarang saya masih menjadi guru taman kanak-kanak yaitu TKIT Darussalam dan sudah 25 tahun menjadi seorang guru TK. Kita ketahui ya bahwa dari guru itu kita mencari ridho Allah dan mencari berkah tentunya. Jadi kita tidak bisa berharap lebih, pengen hidup bercukupan atau kita bisa memberikan efek manfaat kepada orang lain hanya dengan guru saja. Tetapi insya Allah kalau guru itu adalah cita-cita tertinggi dan hobi saya, adalah bagian dari keinginan saya untuk bisa memberikan impact positif terhadap dunia pendidikan anak-anak. Tetapi selain itu saya punya mimpi bagaimana keberadaan saya itu bisa memberikan efek manfaat secara sosial kepada pengembangan ekonomi kreatif yang nanti impact-nya kepada peningkatan pendekatan ekonomi keluarga. Nah, disitulah saya ingin sekali membuka usaha ini dengan tujuan adalah memberikan manfaat kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia sekitar. Saya tipikal orang yang pantang menyerah. Apapun aja dulu saya bisa lakukan, dari mulai saya jualan gitu kan, jualan perabotan pernah, terus ikut juga multi level marketing pernah gitu, dengan satu tujuan memang saya pengen taraf ekonomi saya naik gitu. Karena kan kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari hanya seorang guru ya, selain memang itu adalah berkah ilmu yang kita dapatkan. Tapi ternyata niatan saya itu mungkin tidak lurus ya, salah. Tapi alhamdulillah ketika saya mempunyai sebuah niatan pengen kebudayaan saya memberikan impact positif kepada lingkungan sekitar, ternyata Allah bukakan jalan melalui satu usaha ini. Dari awalnya adalah karyawan 4 orang, yang saya hanya memberdayakan keluarga terdekat. Ternyata alhamdulillah sekarang sudah 140 karyawan yang dipekerjakan di pabrik cireng saja. Kenapa memilih cireng? Saya pertama hobi makan cireng ya. Cireng itu adalah makanan yang simpel. Tidak membutuhkan bahan baku yang banyak ya. Hanya bahan utamanya adalah hanya tepung tapioka. Terus kedua, saya ingin mengangkat panganan lokal dari tepung singkong itu menjadi sesuatu yang punya nilai gitu. Jadi saya juga pengen bahwa cireng ini tidak hanya menjadi jajanan biasa,
tetapi menjadi sebuah ikon. Jadi sekarang kalau misalnya orang lari kalau ke Garut kan dodol gitu kan. Nah, saya juga kepengen mengembangkan usaha kuliner ini, yaitu cireng. Bagaimana ketika orang ke Depok, orang tahu bahwa itu adalah sentra kuliner cireng. Kalau awal membangun bisnis, pertama saya adalah seorang guru ya Pak, yang menjajakan jualan ini kan dari pintu ke pintu, door to door. Kadang saya bangun subuh bersama suami, terus rekan, terus keluarga saya membuat cireng gitu sedikit, terus saya antarkan langsung ke pelanggan. Kadang juga kalau saya lagi rapat-rapat kepala sekolah gitu kan, rapat-rapat TK, saya suka gorengin tuh cireng untuk bisa dicicipin, diperkenalkan sedemikiannya biar orang tuh tahu cireng. Tapi ya alhamdulillah ternyata awalnya cireng yang taunya hanya cireng abang-abang aja taunya, tapi sekarang menjadi sebuah makanan yang menjadi sebuah ciri khas yang ternyata diminati banyak orang. Sudah masuk swalayan dan lain-lain. Jadi pertama kali saya menjajakan cireng itu sendiri. Saya sampai suatu saat saya punya sebuah kejadian yang luar biasa. Itu sempat saya down dan tidak ingin lagi berjualan cireng. Jadi saat itu saya bawa cireng, itu 30 bungkus waktu itu. Saya bangun pagi jam 3 dan langsung membuat cireng dengan adik-adik saya gitu. Kakak saya juga dibantu kakak saya, suami saya. Dan saya bawa sendiri 30 bungkus cireng itu di motor, itu setelah lepas subuh. Nah ternyata hujan deras, akhirnya tuh saya jatuh di pom bensin. Saat itu saya ingat betul ya perjalanannya. Jatuh di pom bensin, ternyata ada satu ibu-ibu yang menolong saya. Nah setelah menolong saya itu, saya minta kartu nama. Beliau kasih kartu namanya ke saya, setelah itu saya kasih cireng 3 bungkus. Ibu ini silakan bawa pulang cireng saya ini, terima kasih sudah menolong saya. Karena waktu itu saya kecipratan mobil dia. Itu posisi subuh banget, hujan deras, itu cireng berantakan di jalanan. Nah setelah itu sampai rumah saya ingat bahwa saya punya kontak nomor ibu ini. Saya telepon kan, ibu tadi saya Bu Erni yang kasih cireng. Oh iya Bu Erni gitu. Bagaimana Bu, cirengnya udah digoreng? Beliau bilang belum Bu, belum digoreng. 3 hari berikutnya saya telepon lagi. Ibu, saya Bu Erni, gimana cirengnya belum digoreng? Dia masih ingat tuh suara saya kan. Oh belum Bu Erni, belum digoreng. Setelah itu saya bilang, Ibu kalau sudah 3 hari cirengnya belum dimakan, berarti Ibu harus masukin dulu ke freezer. Karena ini nggak kuat lama. Nah, 1 minggu saya telepon lagi dan ibunya tahu suara saya Pak. Ini Ibu Erni ya? Gitu. Oh maaf Bu, cirengnya belum digoreng. Saya akhirnya lihat nomor kontaknya dan tahu alamatnya. Waktu itu di daerah GDC Depok. Saya samperin ke rumahnya, saya gorengin. Sampai akhirnya beliau tahu bahwa cireng ini enak. Dan qadarullah, beliau adalah satu-satunya agen pertama saya yang mampu menjual produk saya 1000 pack per hari. Jadi hikmahnya adalah andai saat itu saya down, saya pulang nangis-nangis, begini amat nyari duit, sampai harus jatuh-jatuh dan lain-lain, dan saya tidak menelpon kembali beliau, saya tidak akan sebesar ini. Karena ternyata itu memotivasi saya untuk mencari karyawan. Jadi setelah saya dapat musibah itu, bukan musibah ya, hikmah itu gitu. Dan dia pesan banyak, akhirnya saya mencari karyawan ke kampung, ke Sukabumi gitu. Siapa orang-orang terdekat yang mau diberdayakan. Nah, berarti satu titik poinnya adalah sukses hari ini adalah perjuangan masa lalu. Yang saya ingin sampaikan juga bahwa usaha ini memang kita pengen berkembang, tentunya harus memenuhi standar yang ditetapkan. Pertama, harus ada izin edar. Ya kan? Kedua, halalnya juga diproses. Kemudian alhamdulillah saja ini adalah satu-satunya pabrik cireng yang mendapat piagam bintang keamanan pangan dari BPOM Jabar. Nah, jadi kita punya nilai value-nya yang lebih tinggi dibandingkan produk lain mungkin. Akhirnya ini menjadi sebuah pilihan. Nah, pilihan menjadi bahan perbandingan dengan kompetitor yang lain. Jadi intinya bahwa ketika kita pengen berkembang, nah kita harus
harus mengikuti prosedural, aturan, harus penuhi semua legalitas yang ada. Nah, alhamdulillah di Sajak kita semua legalitas kita penuhi. Terus kemudian dijajakan kemana aja, saya sangat dibantu oleh agen dan reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi saat ini saya punya agen-agen di Jogja, di Semarang, di Bali, ya, di Tegal, di Cirebon, di beberapa banyak tempat, dan mungkin ratusan reseller yang ikut serta membangun usaha ini, memasarkan produk Sajak. Dan juga saya juga masuk ke modern retail, beberapa swalayan yang alhamdulillah sampai sekarang masih tetap bertahan untuk menjual produk Sajak. Karena ini adalah industri rumah tangga, jadi mungkin untuk bahan-bahan dasar, barang-barang yang dipergunakan itu kayak karena kan cireng ini simpel ya, hanya butuh kompor, kuali. Jadi saya membutuhkan menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur saja saat itu pertama kali. Jadi saya hitung modal itu dari bahan saja ya, bukan aset ya. Itu sekitar 50.000 rupiah, itu saya dapat 10 bungkus. Saat itu saya jual, saya mendapatkan 100.000, 10 bungkus ya. Dan alhamdulillah itu pertama kali. Dan saya alhamdulillah tidak meminjam dana manapun. Jadi dari 50.000 itu misalnya jadi 100.000, 30.000-nya saya save dananya, modal saya jadi 70.000. 70.000-nya saya modalin lagi, jadi 150.000, 50-nya saya save. Seperti itu. Dan saya selama 2 tahun itu puasa, tidak membeli kebutuhan lain, tidak mengambil. Ini masalahnya gini, permasalahannya adalah hancurnya sebuah usaha itu jika urusan rumah tangga udah dicampur adukan dengan urusan usaha. Nah, jadi kalau saya tidak seperti itu. Sampai akhirnya ketika saya produksi di maksimal itu mencapai 2 ton per hari, itu sekitar 10.000 pack per hari itu di tahun 2015 ya. Jadi kalau misalnya dikatakan omset, kalau mau bicara omset itu kita bisa mencapai puncaknya itu rata-rata di sekitar 1 M per bulan. Dengan 10.000 pack ya 2 ton per hari kali 30 hari. Dengan harga paling rendah di 10.000 itu kan sekitar 1 M, tapi itu pada saat maksimalnya. Kalau sekarang kan sudah tidak. Saya pernah ada kegagalan produksi hampir sekitar 4.000 pack saat itu karena kemasannya ngembung, itu karena sambal ternyata itu dari bahan dasar gulanya yang mengalami fermentasi. Terus juga misalnya benyek, si cirengnya itu ternyata kualitas sagunya yang kurang bagus. Nah, disinilah akhirnya saya evaluasi, berarti kita harus seleksi nih. Nah, harus seleksi bahan baku yang memang mengikuti standar. Pertama, yang izin edarnya tidak mati, halalnya juga tidak mati gitu. Jadi makanya alhamdulillah Sajak ini selalu memperpanjang halalnya. Jadi halal tuh nggak cukup sekali. Kita selalu memperpanjang karena dengan proses halal itu proses audit bahan baku juga terkontrol. Karena kan kita tidak boleh mengambil bahan baku yang tidak ada izin halalnya juga. Seperti itu. Nah, itu evaluasinya. Pernah kalau untuk kualitas produk, kita pernah kegagalan produksi sebegitu banyak yang kalau dinilai kan hampir sekitar 40 jutaan ya itu. Terus yang kedua adalah banyak agen atau reseller yang tidak mematuhi MOU pembayaran. Jadi akhirnya misal ada salah satu agen saya masukin ke beberapa swalayan, dari swalayannya sudah bayar, ternyata ke kaminya tidak bayar. Nah, akhirnya banyak banget uang kita gantung di agen-agen yang akhirnya tidak bertanggung jawab dan kita anggap itu adalah sebuah kehilangan. Dari satu agen tuh saya pernah kehilangan sekitar hampir 130 juta. Agen satu lagi adalah sekitar 200 juta ada. Jadi memang besar, tapi alhamdulillah ketika kita terus berusaha, karena saya gini, kalau saya down, saya mundur, 140 karyawan saya bagaimana? Jadi saya selalu kembali kepada motivasi awal.
Ketika saya down, ketika saya mengalami sebuah kerugian misalnya, saya balik lagi. Kalau saya down dan berhenti, bagaimana karyawan saya yang lainnya? Jadi kembali lagi ke motivasi awal, kembali lagi ke niat awal. Jadi apapun yang terjadi, saya selalu kembalikan ke niat awal. Nah, salah satu contohnya misal, dulu pernah ada orang yang menawarkan saya mesin pembentuk cireng untuk efisiensi tenaga kerja. Tapi saya diskusi sama suami, mau pilih yang mana? Efisiensi dan efektivitas doa orang-orang yang bersyukur atau tenaga mesin itu. Jadi seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan, balik lagi ke niat awal. Insya Allah, Allah ternyata buka jalan dari tempat yang lain, yang justru nggak kita sangka-sangka. Niatan kita juga pengen memberikan kontribusi sedikit saja bagi negara ya gitu. Bagaimana saya ikut serta dalam pembangunan ekonomi kreatif yang akhirnya akan berimpact kepada peningkatan pendapatan ekonomi keluarga. Karena saya yakin betul bahwa UMKM yang hebat adalah penopang ekonomi Indonesia yang kuat. Jadi kalau udah UMKM kuat, saya yakin kuat. Nah, kekuatan itu saya bangun dengan cara meraih orang-orang sekitar supaya bisa ikut andil, mereka bisa lebih produktif lagi gitu. Jadi alhamdulillah nih ibu-ibu yang bekerja di pabrik cireng itu dia tidak banyak menyita waktu. Dia masih bisa mengerjakan kegiatan-kegiatan ibu rumah tangga gitu tanpa harus meninggalkan tugas dia sebagai seorang ibu. Gitu. Jadi kami ada tim dibantu oleh 7 orang tim. Pertama ada koordinator produksi, ada quality control, ada admin, ada bagian ekspedisi, ada juga bagian barang ya, pengadaan barang. Jadi mereka sudah berjalan, sekarang sudah kuat nih timnya gitu. Sudah kuat timnya seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan tim itu dan karena sistem pembayarannya juga adalah bukan gaji pokok untuk ibu-ibu itu tadi itu borongan. Kalau yang gaji pokok itu yang tim manajemen, yang tadi saya bilang yang 7 orang itu gaji pokok. Insya Allah di atas UMR. Tapi kayak tim adonan, tim bentukan, tim packing itu gajinya borongan. Misal tim bentukan, tim adonan itu hari ini yang bekerja adalah 7 orang. Hari ini itu berapa kilo yang mereka bisa kerjain? Misalnya ada 1 ton, jadi 1 kilonya itu sekian rupiah, terus dikalikan. Nah jadi misalnya 1,5 juta misalnya, 1,5 juta itu dibagi 7 orang itu. Nah jadi ketika besoknya ada 1 orang yang malas atau orang sakit tidak berpengaruh, karena nanti dibaginya menjadi 5 orang, jadi dapatnya lebih besar. Sama di sini juga kayak tim packing seperti itu. Jadi ibaratnya mau malas mau enggak tanggung sendiri. Di sini tuh kekeluargaan. Jadi nggak ada ancaman kalau misalnya nggak datang tepat waktu ya nggak masalah. Misalnya ibu-ibu tadi yang satu datang jam 10 karena arisan dulu, nggak apa-apa kalau di kita. Berarti mereka dapatnya sedikit kali sekian rupiah. Nah totalnya sekian. Jadi berlaku hukum. Yang rajin dapat banyak, yang malas dapatnya sedikit. Nah, disinilah juga memunculkan nanti akan muncul rasa memiliki yang tinggi dari ibu-ibu itu terhadap usaha ini. Saya nih baru, ya memang kondisi seperti ini, memang kita harus melek teknologi ya. Jadi alhamdulillah saya sekarang sudah mulai dibantu dengan tim branding untuk memasarkan produk itu dan memperkenalkan produk melalui media sosial. Contohnya IG, ada Saja Food ID, di situ ada IG-nya terus Facebook-nya, sama mungkin juga kita juga buka penjualan online. Tetapi pada dasarnya yang memasarkan itu saya serahkan kepada agen dan reseller sebenarnya. Saya pengen mereka berkembang, jadi saya fokusnya adalah ke produksi seperti itu. Jadi biar mereka lah berkembang. Jadi kadang saya aja nggak punya website,
Yang punya website itu agen dan reseller. Karena kalau saya punya website, saya seolah-olah bersaing dengan mereka. Gitu. Jadi saya di IG itu hanya informasi produk tanpa mencantumkan harga. Nah seperti itu. Jadi atau iklan-iklan produk paling. Saya dibantu tim untuk bikin video-video. Kalau ada launching produk baru, nah baru saya munculkan di IG. Gitu. Jadi lebih kepada informasi produk aja media sosial. Kalaupun penjualan, saya arahkan ke agen atau reseller. Kecuali ada orang yang tiba-tiba langsung datang ke sini, itu sudah di luar jangkauan kami, gitu kan. Belanja langsung gitu. Saya yakin bahwa UMKM juga perlu harmonisasi dan kolaborasi yang bagus. Akhirnya di sini saja ada program bela, beli, dan jual kembali produk teman dengan cara saya merger dengan teman-teman yang mungkin bisa produksi, produknya enak tapi dia nggak bisa jualan. Nah akhirnya kami merger, kami branding mereknya dengan saja, contohnya keripik. Itu keripik udah ada sekitar berapa varian ya, ada 7 varian produk juga yang alhamdulillah mereka yang awalnya tidak punya karyawan sekarang sudah punya karyawan gitu. Jadi kalau kita gabungkan dengan banyak rekanan teman-teman kebab yang awalnya dia bekerja sendiri sekarang sudah banyak kali, itu konsep itu bela beli produk teman itu kalau benar-benar kita seriuskan itu ternyata mampu juga memberdayakan masyarakat. Ini adalah bestsellernya Cireng Crispy Sambal Rujak. Jadi tagline-nya itu adalah lembut di dalam, crispy di luar. 1 kali gigit lepas di mulut, 2 kali gigit jatuh cinta. Ya, jadi bagi teman-teman yang belum pernah nyoba, silahkan beli di agen atau reseller saja terdekat, ya. Atau bisa cari di swalayan-swalayan yang memang sudah ada produk sajanya. Atau juga bisa kunjungi outlet kami di daerah Serua dan daerah Pondok Petir, tentunya di Kota Depok. Mungkin ini menjadi sebuah pesan juga, apapun usaha yang kita mau lakukan, itu ridho orang tua yang pertama kali kita minta. Kayak setiap saya, kan mama saya sama bapak saya di Sukabumi, jadi ketika ada produk baru yang mau kita launchingkan, kita sama adik-adik sama kakak datang ke Sukabumi untuk minta doa dan minta izin atas produk ini, kelancaran ini. Jadi keterlibatan dan kekuatan doa orang tua sih saya yakin itu luar biasa, sama motivasi itu. Ketika keinginan, jadi kunci sukses itu gini, kita itu dibilang sukses saat kita bisa mensukseskan orang lain. Jadi sukses itu bukan karena kita punya ini. Tapi sejatinya orang sukses itu adalah ketika kita bisa mensukseskan orang lain, satu. Dan ketika apa yang kita lakukan bisa memberikan dampak manfaat bagi orang lain. Bagi para pelaku usaha yang baru memulai usaha, jangan pernah tanyakan usaha apa yang paling bagus. Karena usaha yang paling bagus adalah usaha yang dimulai, bukan yang ditanyakan terus. Nah, terus yang kedua, bagi para teman-teman yang sudah punya produk, yang pertama, tidak berhenti produksi, tidak lelah promosi, tidak capek jualan. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi apapun itu yang kita lakukan semestinya harus bisa memberikan impact positif kepada lingkungan dan masyarakat. Karena sukses itu adalah ketika kita mensukseskan orang lain. Yuk semangat berkolaborasi, semangat untuk membangkitkan UMKM. Karena UMKM yang hebat, penopang ekonomi Indonesia yang kuat.